Oh, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, burung tinggal burung jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada baginda Rasul, orang yang sangat jujur dan sangat masyhur, tak pernah profesi lainnya. Semua itu hadirin ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya sebuah pengharapan, supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain kepada Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Andi Milwan bin Rustandre, aku nikahkan anakku Nur Hayati Husain dengan engkau dengan maharnya uang 250.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya anak Bapak Nur Hayati Husain dengan maharnya uang 250.000 rupiah tunai.
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atasmu pedihnya sebuah pengharapan, supaya engkau mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain kepada Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Andi Milwan bin Rustandre, aku nikahkan anakku Nur Hayati Hussein dengan engkau dengan maharnya uang 250.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya anak Bapak Nur Hayati Hussein dengan maharnya uang 250.000 rupiah tunai. Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Saya mau tanya, setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amala. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amala. Amal bukan sholat, amal bukan baca yasin, amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buat ya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan bunda menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustaz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustaz-ustaz? Kumpulkan ustaz-ustaz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah, lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai emak, nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Kalau balik susah, belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amala. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja, amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, disiplin, tidak bolos ke mall, itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan, saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram.
Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Ternyata dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga sendiri dan kepada teman terdekat sendiri. Ini saya, dakwah nih, menyampaikan sama teman-teman. Karena kan teman-teman bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dan orang jauh ya, itu lebih mudah untuk diterima. Tapi ketika saya sampaikan kepada keluarga saya sendiri, kakak saya, abang saya, adik saya, orang tua saya, belum tentu mereka menerima. Karena ternyata mengingatkan terhadap nasihat dan kebaikan itu lebih sulit kepada orang-orang terdekat dibanding orang-orang yang jauh dari kita. Itu sulit ya Bu ya? Betul nggak Bu? Nyuruh anak sholat sulit nggak? Sulit. Nyuruh anak ngaji sulit. Makanya orang tua mondokin anaknya, sekolahin anaknya. Kenapa? Kadang kalau dididik sendiri itu jadi PR yang lebih besar. Mereka malah tidak hormat dan melawan sama orang tua, akhirnya lebih susah. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah. Karena sejatinya kuwara kuno tane. Penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Imam Syafi'i pernah berkata, saat kamu menyampaikan kebenaran, maka kamu akan mendapatkan 2 reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung, karena sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat, salat, salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim itu tertimpa kecelakaan, wala wasabin, dan tertimpa kemiskinan, wala ghamman, dan tertimpa kegundahan, wala khudnin, dan tertimpa kesedihan, wala adhan, dan kesakitan, wala ghamman, dan menimpa yaitu duka cita, hatta syaukati yushaquha, sehingga tertusuk duri sekalipun. Misalnya kita tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khataya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya apa yang menimpanya. Dalam artian kata apa? Ketika Allah berikan sakit, pada hakikatnya itu bukan sakit, itu adalah sebuah kenikmatan. Dengan diberikan sakit tersebut, Allah mengampuni dosa kita. Maka orang-orang yang beriman akan berpikir, ini adalah rahmat, ini adalah nikmat. Tapi bagi mereka yang hari ini tidak beriman kepada Allah, itu adalah sebagai musibah. Menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah ku nikmati megahnya dunia. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka, yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Neraka jahanam tempatnya. Oleh sebab itu maka pahami ini dengan baik. Maulid adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Maka dengan adanya maulid, anak-anak kita tahu, papa, itu mereka ngapain rame-rame? Maulid, brother.
Maulid anakku, maulid guys. Supaya apa? Supaya mengenalkan kepada umat, mengenalkan kepada anak-anak kita. Bahkan di Mesir itu, kalau hari bulan maulid, itu mereka bagi-bagi manisan. Halawah, 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 halawah manisan. Ada manisan kacang, ada manisan tepung. Kita kadang terkejut, nggak ingat bulan maulid. Apa ini? Ada apa? Salli ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Maulidur Rasul. Mengenalkan, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa tenang dalam kesendirian, hatimu merasa cukup dengan qanaah, dan kau selalu memikirkan kekurangan kecacatan dirimu, sesungguhnya Allah sedang memindahkan engkau dari hinanya maksiat kepada mulianya taat. Ingat, semua orang tertimpa masalah, tapi orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu melewati badai masalah yang datang kepada kehidupannya. Memang kita butuh untuk diberikan masalah agar kita lebih kuat. Kita butuh untuk melewati kerikil-kerikil yang tajam agar kita lebih hebat lagi dalam menghadapi masalah, dan kita butuh hal-hal yang memang menjadi duri untuk kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih bersyukur dan lebih mengingat akan karunia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Akan tetapi, jadilah baik di setiap orang yang kita temui. Adalah wajib. Ustaz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki, salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam, melihat keadaan sekarang. Umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain, karena kalau tidak umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya, cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum 2 baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat,
Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku solat di rumah, kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakahmu telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari dalam diri? Riya atau ujub. Misalnya lagi ngaji atau sholat terus dilihat atau didengar orang, terus jadi ngerasa dalam hati riya. Pas baca Quran bulan Ramadan tadarus, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiba-tiba ada orang mendengar di samping, lalu kita pun langsung makin dibaguskan suaranya. Itu dia. Lalu kemudian kita tutup Quran, berhenti baca karena takut dipuji. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Terus baca, makin diperbagus bacaan supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu solusi yang paling baik bagaimana? Baca normal seperti biasa. Jangan merasa sedang membaca itu di samping dia, tapi sedang membaca itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, luruskan hati. Jaga. Jangan pernah mencintai seseorang yang tidak cinta sama kita, sakit. Benar. Mencintai orang yang gak cinta sama kita sakit. Menikahi orang yang kita bucin sama dia tapi dia gak bucin sama kita, sakit juga. Makanya dalam nyari jodoh, perempuan dan laki-laki kan selama ini yang kita tahu kan, yang lamar duluan laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Laki-laki. Perempuan itu berarti kan tugasnya menunggu ya? Menunggu. Tetapi ternyata perempuan juga boleh melamar duluan. Boleh, Sasa. Boleh, Mana menyatakan cintanya? cinta duluan juga boleh. Karena salah satu nih, saya tahu kebaperan dan kegalauan perempuan adalah menahan rasanya untuk tidak disampaikan kepada orang yang dicinta. Oh my God. Betul ya Bu ya? Hai guys, hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Dunia yang kau agungkan, yang kau muliakan, yang kau katakan hebat ini hanya setengah, nisfu jinahi ba'udah, setengah sayap nyamuk. Andai kau dapat, kau jangan sombong karena dia hanya setengah sayap nyamuk. Andai tak dapat, jangan sedih karena dia pun hanya setengah sayap nyamuk. Sekali pun tak pernah saya ditelepon. 4 tahun di Mesir tak pernah ditelepon sekali. Maroko 2 tahun sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah menelpon? Kalau ku telpon aku rindu, kau balik. Kalau ku telpon, nak sayang omak, tak pernah telinga saya ini mendengar dia sayang omak, enggak. Pergi ku sana, baca. Baca. Kalau ku telpon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel tuh, lari saya dari Medan. Lari saya pergi saya 5 bulan saya tak sekolah di Riau, saya makan tidur. Kau ndak jadi apa? Tak ada guna sekolah nih mak. Presiden dah ada, gubernur dah ada. Apa guna sekolah? Apa guna sekolah lagi? Jadi kau ndak jadi apa? Belikan aku kolbisel. Aku ndak jual ikan asin. Karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek, Indragiri Hulu, carinya sekolah. Datang Ustadz ceramah ke kampung. Nama Ustadz itu Ustadz Suherman Siregar.
Habis pengajian diundanglah Ustadz nih ke rumah, makan macam. Habis itu ditanya, Ustadz di air molek guru? Iya bu, saya guru. Oh, bisa anak kami masuk? Silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustadz, tak bisa. Kami tak pilih. Tak mempan makan siang. Rupanya berubah hati Ustaz nih. Lu tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Bawa anak-anak. Ini anak. Lu tengoknya lama. Oh, silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini main dari dulu memang muka pengibat. Banyak orang ibu. Kalau dipeturut kan udah banyak orang nangkap saya. Tapi asal ditengoknya, tak usah. Terus tengok, bisa tangkap Pak? Tak usah. Omaknya baru meninggal, kasihan. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah lah, tidur lah, tak bisa. Tunjuk aja, tak berhenti merepet. Asal singgah saya ke rumah itu Pak Gubernur, tak berhenti apa. Tapi saya, kenapa Ustaz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak salah? Saya mulai hitung itu. Omak si anu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati. Omak si anu makan kambing domam mati. Omak si anu mati. Omakku nilai yang masih bertahan. Ku nikmati aja deh. Alah, asal dia mepet. Kalau kebetulan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita pagi. Dia pun senyum. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya, hilang juga dia. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai dia hidup. Andai ku biarkan dia dulu merepet. Andai ku turut dulu cakapnya. Ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang? Berapa anak muda datang? Ada omak kau? Ada. Yang kau lawannya, ada yang Ustaz kesahkan. Apa yang dia minta? Ku kasih. Kenapa dikasih ini? Supaya aku tak menyesal. Kalau tapi namanya manusia tentu. Kalau diurut balik, apalah yang kesan? Satu kesan. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk, dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia kuku. Ciumlah kening. Supaya tak bisa. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret, karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat,
Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Besok naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45, hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat saya pun pulang. Sampai di depan Simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau ustaz itu viral. Kalau tidak, undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokanhulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah. Ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput membawa payung. Diketuknya kaca itu. Saya buka. Ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin. Saya bilang, ambo kok Ustaz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus. 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati. Rakyat jelata lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter. Nyawa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Niat menikah bukan karena sudah punya uang tapi banyak. Ada 4 niat ketika mau menikah. Apa saja? Yang pertama, nawaitu bihadat tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Ya Allah, saya niat menikah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua apa niat menikah? Nawaitu bihadan tazwij mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat menikah karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij tabarruk, mencari keberkahan li du'ail waladis sholih, untuk mendapatkan doa dari keturunan-keturunan yang solih. Dan yang keempat, niat menikah adalah nawaitu bihadat tazwij at-tahassun, menjaga diri minasyaiton, dari godaan syaitan. Karena takut kalau kita mentar-entarkan untuk menikah, banyak godaan syaitan yang datang, udah maksiat aja. Ada satu kisah nih buat anak muda. Kalau hidup kalian mau berkah, hidup anak-anak muda mau rezeki berkah, mau nikmat, dan semuanya apa yang kita minta Allah ijabah. Ada satu kisah di mana anak muda yang tiap harinya gemar sholat di masjid, walaupun hanya sholat subuh, dia berjamaah, sisanya dia kerja. Dia mungkin sholatnya sendiri, tapi ini setiap subuh mereka ini orang gak pernah melewati sholat berjamaah subuh. Satu waktu syaitan izin sama iblis. Syaitan izin sama iblis. Iblis, izinin saya ya. Ngapain? Tuh mau goda nih anak muda. So iblis ngomong sama Allah, ya Allah, anak buah saya mau menggoda ini hamba, boleh nggak? Silahkan aja kalau mampu. Ini anak muda bangun tidur, mandi rapi-rapi, pakai baju wangi, pakai kain sarung, pakai peci. Dia jalan ke masjid, begitu di tengah jalan kesandung jatuh, belumuran kotoran. Dia bangun lari masuk lagi ke rumah. Begitu dia selesai masuk ke rumah, keluar udah rapi lagi, pakai bajunya diganti, kainnya diganti lagi. Begitu udah mau sampai masjid, jatuh lagi. Balik lagi ketiga kali, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan lagi. Ada orang tua gandeng tangannya. Wahai anak muda, tadi saya lihat kamu jatuh terus, biar saya pegang tangannya. Boleh Pak, silahkan. Mau kemana Pak? Saya mau antar kamu ke masjid. Kata ini orang tua, mau diantar? Begitu udah sampai di masjid, ini anak muda ngajak ini orang tua, ayo Pak kita masuk ke masjid sama-sama. Enggak, saya nggak ikut sholat, saya nggak ikut sama-sama masuk ke masjid, biar kamu aja. Ayo Pak kita sholat sama-sama. Maaf, saya bukan manusia, saya syaitan. Yang membuat kamu jadi jatuh saya, dan saya yang menyandung kalian. Saat sandungan pertama engkau jatuh, aku tertawa dan rajaku tertawa. Tapi tatkala engkau keluar dari rumah dalam keadaan bersih, rapi, dan ingin sampai ke masjid kembali, maka dosamu dan orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu sandungan yang kedua, engkau balik ke dalam rumah, aku tertawa dan rajaku tertawa. Begitu melihat engkau keluar bergegas untuk jalan lagi ke masjid, satu tetanggamu kanan kiri semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jika aku berikan sandungan lagi yang ketiga, sudah dipastikan jika engkau tetap menjalankan ibadah di masjid, maka satu kampung dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan amin doang PA. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Kita yang hari ini berbangga-bangga dengan kekayaan, berbangga-bangga dengan pangkat dan jabatan, berbangga-bangga karena nasab. Coba Anda lihat hari ini, bagaimana keadaan Abu Lahab, bagaimana keadaan Fir'aun, bagaimana keadaan Qarun. Mereka semuanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya dalam Al-Qur'an sebagai orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu menunjukkan bahwa kemuliaan tolak ukurnya adalah ilmu agama dan ketakwaan, bukan nasab, bukan jabatan, bukan kekayaan. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling takwa di antara kamu. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia.
Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Memang betul, itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Bapak yang membuat tradisi silaturahim seperti ini dilanjutkan oleh anak cucu, kita sudah tidak ada, maka mengalir dengan tradisi yang baik. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Kamu adalah hamba Allah, dikandung ibumu 9 bulan 10 hari, kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga diri. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anak. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi anak, 1000 lagi. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan selawat-selawat. Karena kalau tidak, nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Bentuknya tawab. Tawab itu sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Gibah itu salah tidak, Bu? Salah. Tapi masih kadang didiskusikan kan? Oh ya, kan? Saya enggak, Ustadz, bagus, enggak kayak ibu itu tuh. Nah, kan? Nyambung ya? Nah, poinnya adalah kalau seseorang pernah berbuat salah, tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan saleha, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Dan itu tiada lain tempatnya kecuali di masjid. Kalau kau takut kepada aturan negara, sampai masanya negara tumbang, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu tertidur, tapi kau diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, dia tak pernah tidur. Wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tidak pernah mati. Wa huwas sami', dia maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditampakkan di depan matamu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali, bagaimana? Nisa'un, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Apa yang diciptakan Allah pertama kali? Apa yang diciptakan Allah pertama kali, Pak Ustaz? Kata orang, tarekat yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Saya tak berani bicara tarekat kalau tidak bertanya pada orang tarekat. Maka orang tarekat pun yang alim, jangan yang jahil. Orang tarekat yang ahli hadis, jarang. Ada ahli hadis tidak tarekat, ada orang tarekat tak ahli hadis. Datang ke Pekanbaru, ahli hadis dan tarekat. Namanya Syekh Muwaffaq, tarekatnya Syaziliyah. Pernah juga mengambil Qadiriyah.
ada juga mengambil ijazah Naqsyabandiyah. Jadi tarekat dia banyak, tapi yang dia ijazahkan di masjid ini itu zikir Syaziliyah dari Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Maka saya jumpai dia langsung di kamar hotel Pangeran. Syekh, saya mau nanya banyak masalah nih, takutnya di masjid nanti tak sempat orang banyak. Di masjid orang banyak bukan nanya, minta foto. Banyak pertanyaan. Di antara yang saya tanya tentang hadis Nur Muhammad. Kata dia, ya ibni, wahai anakku, hadis tentang Nur Muhammad ini tidak sahih. Nanti yang berkata Syekh tarekat Syaziliyah, mursyid dia bukan khalifah, dia sudah sampai pada tingkat mursyid. Ketika mursyid tarekat Syaziliyah di Suriah meninggal, beliau yang diangkat sebagai pengganti. Tapi dia tak bisa hidup di Suriah karena dia berlawanan dengan Bashar al-Assad, maka dia pindah ke Turki sudah 5 tahun. Syekh Muwaffaq mursyid tarekat Syaziliyah tentang hadis Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam Fatawa Mu'asirah, maka yang pertama kali diciptakan Allah hadis sahih adalah qalam. Al-qalam, qalam artinya pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam, yang pertama kali diciptakan qalam. Kata Allah, hai qalam, uktub, tulislah. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya, Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas, mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang yang menyakiti kita, Ustaz? Dan bolehkah kita bersyukur kepada Allah bila dikabulkan? Terima kasih sebelum. Apa yang mau didapat? ya, kita share satu aja ya. Dalam Al-Quran itu ada ayat di Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ini saya berikan gambaran kisahnya dulu. Nabi SAW di awal masa dakwah itu kedatangan satu utusan ya, dan mengatakan bahwa satu desa tuh masyarakatnya masuk Islam. Senang Nabi, lalu minta orang-orang itu untuk dikirimkan dai untuk mengajar. Dikirim oleh Nabi 70 orang, dalam riwayat disebutkan kurang lebih 70 orang penghafal Quran ya, ahli Quran, orang-orang yang menguasai agama dengan baik pada masa itu ya, dengan kadar yang mungkin didapatkan pada saat itu. Dikirimkan secara singkat ketika sampai di sebuah distrik namanya Bi'ur Ma'unah ya, tiba-tiba ternyata orang-orang itu dianiaya, bahkan kemudian dieksekusi. Nah, Nabi mendapat kabar dari malaikat sedang menunaikan sholat. Ada beberapa versi riwayatnya, ada yang menyebutkan sedang sholat subuh, ada yang menyebutkan riwayatnya sebelum ruku, ada yang setelah ruku saat i'tidal, ada yang menyebutkan juga di sholat yang lain ya. Intinya informasi itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mendoakan, ya Allahumma la'an kita, Allahumma azibhum, ya Allah tolong laknat Bani Fulan ya, kemudian tolong hukum mereka dan seterusnya. Itu berlangsung selama sebulan. Nah, doanya terasa keras ya, tolong hukum Bani Fulan, tolong hukum mereka, tolong laknat mereka. Apa yang terjadi? Kemudian Allah turunkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Ya laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak ya untuk bisa memutuskan suatu perkara terkait dengan hukuman ataupun memberi petunjuk pada seseorang yang dimaksudkan langsung menanamkan hidayah kepadanya, kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang paling indah, Allah ingin memberikan sebuah arahan seperti ini. Ya, ini sifat maksum Nabi. Jadi ini bagian dari sifat maksum Nabi yang kalau di situ ada sesuatu yang kurang tepat, Allah luruskan. Berhak Nabi meminta. Ya, berhak Nabi meminta. Ya Allah, hukum si fulan, berikan hukuman si fulan, berhak. Tapi Allah berikan suatu arahan yang lain dengan hikmah tertentu. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa kalau di awal masa dakwah sedang minta seperti ini, nanti umat itu tidak akan tersisa. Ya, seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya, pernah berbuat zalim, kemudian nabinya meminta kepada Allah dihukum, hukum selesai. Tapi Allah ingin berikan sebuah pelajaran bahwa ke depan akan ada ujian lebih besar daripada ini. Maka diberikan sebuah tahapan bersabar, bersabar, sampai kesabaran itu kemudian memuncak, sampai kemudian pada tingkat maksimal sehingga bisa mengatasi tantangan yang lebih berat lagi. Ya, karena kalau persoalan wafat, ajal juga sudah tiba, ya, sesuai dengan ajal. Hanya nanti tentunya ada balasan-balasan dari Allah. Ada yang karena tidak tahu, mungkin bisa dengan itu kemudian diberikan petunjuk untuk bertobat.
Ada yang sengaja melakukan, Allah kirimkan kemudian hukuman, nanti akan turun kemudian hukuman-hukuman berikutnya. Bukan berarti pembuat kesalahan tidak kemudian diproses. Ya, bisa diproses dengan hukum yang berlaku, tapi ada mungkin golongan-golongan tertentu yang tidak tahu dan ikut-ikut di dalamnya. Bagaimana hukum seperti itu? Maka Allah turunkan tadi ayat, setelah ayat itu turun, maka Nabi merubah doanya. Perhatikan doanya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya. Kalau kita jamakkan, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah, mohon berikan aku hidayah, berikan kami hidayah, dan tempatkan kami di tempat-tempat yang orang mendapat hidayah. Wa afina fi man afait, sehatkan kami ya Allah, dan tempatkan kami di tempat orang-orang yang sehat. Jadi, kalau Anda kerja di tempat orang sehat, Anda bertetangga dengan orang sehat, orang itu dapat hidayah, di kantor dapat hidayah, jadi baik orangnya. Wa tawallana fi man tawallait, palingkan kami dari apa yang kau tidak sukai, dan tempatkan kami di tempat-tempat orang-orang yang berpaling dari apa yang tidak engkau sukai. Barik lana fima atait, berikan keberkahan pada kami ya Allah dari setiap pemberianmu. Ya, indah. Wa qina syarra ma qadait, dan jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah, segala keburukan yang mungkin kami dapatkan dalam kehidupan. Ya, Engkau telah tetapkan ini buruk, berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Jadi berubahlah ke arah doa-doa itu, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Itu yang telah kemudian dikenal dengan doa kunut. Ya, berarti permintaan pada segala hal yang bernilai ketaatan kepada Allah yang sifatnya baik-baik. Jadi kalau Allah saja mengarahkan Nabi untuk mendoakan perilaku buruk dengan kebaikan, maka kita lebih layak untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kita doakan yang baik. Ya, toh mohon maaf dia mencela kita itu, celaan dia, ketika keluar celaannya itu sudah memberikan pahala kepada kita. Kenapa harus dengan mencela kembali sehingga mengembalikan pahala yang telah kita dapatkan? Nah, yang kedua, kalau hati kita sudah lapang dengan memaafkan, bukan berarti persoalan dia selesai. Persoalan kita dengan dia diselesaikan oleh Allah. Allah akan lupakan beban-beban pada diri kita tentang dia, dihapuskan. Jadi kita nggak capek mikirin dia hilang. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada kita, persoalan dia dengan kita belum selesai. Dan dia akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti. Jadi nggak ada ruginya, kita dapat pahala. Ya, yang kedua, transferan dari dia tadi, kemudian kita dilupakan oleh Allah tentang perkara dia. Yang ketiga, dia tetap punya urusan dengan Allah sampai dengan hari kiamat. Dan berita baiknya, jika Anda mampu melapangkan hati untuk memaafkan orang lain pada hal yang terkait dengan pribadi Anda, dan tidak terkait dengan turunan hukum yang lain. Ya, turunan hukum maksudnya kalau utang, ya, kalau memaafkan itu bukan berarti utangnya lunas. Ya, tetap kita maafkan, misalnya berlaku kelirunya, utangnya tetap kemudian diselesaikan. Kecuali kalau Anda ingin bersedekah. Ya, atau orang misalnya melakukan tindakan kriminal yang dahsyat, kita maafkan. Ya, maaf, tapi kriminal itu tetap diproses untuk memberikan pembelajaran hukum. Kalau secara hukum itu harus diselesaikan. Nah, kalau Anda bisa lapangkan hati seperti ini, maka Allah janjikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri, minta ampunan sama Allah, dan berharaplah, berusaha untuk mendapatkan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di situ? Amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang gemar berbagi dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau lapang berbagi biasa, ini sulit berbagi masih mau. Ya. Nah, wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada para pelaku-pelaku kebaikan. Barangkali Anda lulus ujian yang lain, ujian sholat bagus, zakat bagus, tapi Allah ingin menguji Anda dengan hadiah terbesar, yaitu surga seluas langit dan bumi. Dapatkan itu, dan disitulah kesempatannya. Kalau hadiahnya kecil, mungkin ujiannya kecil. Hadiahnya power bank, mungkin ujiannya kecil. Tapi hadiahnya surga, setiap yang didambakan, masa harus tantangannya ringan. Semoga Allah memuliakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah mah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini.
Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat, 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam, itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan, karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan, saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa, bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi, di bawah aja lah. Iya, ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping dengar apa cerita orang. Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amal. Kenapa waktu Nabi menoleh ke belakang dilihatnya perempuan? Dan Nabi heran, kamu siapa perempuan? Saya perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan itu kan sifatnya lemah, tapi dia mampu kuat menjaga anaknya, suaminya meninggal. Secara fisik badannya lemah, secara ekonomi pemasukannya tak ada, secara emosional dia sangat bisa dirayu oleh laki-laki, tapi tiga-tiga bisa dia tahan. Secara fisik lemah dia jadi kuat, secara ekonomi dia penuhi kebutuhan anaknya, secara emosional dia tahan hawa nafsunya, dia tahan nafsunya, dia tahan. Akhirnya dia bisa membesarkan anaknya tanpa harus berbuat dosa dan maksiat. Itu tak bisa dilakukan laki-laki. Itulah yang membuat perempuan lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena al-jaza, balasan yang diterima sesuai dengan kadar berat, sulit, sukarnya suatu amal. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita akan belajar masukin ke YouTube kan? Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta akan binasa. Satu-satunya yang tidak mengecewakan harapan hanya Engkau ya Allah. Ustaz, titik 4, tolong dijelasin kenapa orang yang mau meninggal
dan sudah meninggal, umumnya yang takziah membaca surah Yasin. Pertama, apa itu takziah dulu? Apa itu takziah? Apalagi? Baik, ada sebagian mengartikan takziah itu melayat ya. Takziah itu berasal dari kata azza, bukan melayat. Dari kata azza asalnya. Azza ya'izzu, izzatan, ta'ziyatan. Azza itu sesuatu yang tinggi, terangkat, menopang, mendorong. Azza. Kalau ditambah dengan tak depannya, ujungnya ditambah ya, menjadi takziah. Itu huruf taknya menunjukkan makna usaha yang serius. Jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk mengangkat, mendorong, menaikkan lagi sesuatu yang turun. Kenapa takziah dinamakan dengan takziah? Pesan Nabi-nya dua. Dengan takziah itu, satu, kita bisa mengangkat amalan orang-orang meninggal itu supaya bisa terangkat lagi, sehingga disampaikan kepada orang-orang yang belum meninggal dunia untuk diketahui. Makanya Nabi berpesan, uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal dunia, ayo angkat kebaikan-kebaikannya. Jadi aibnya tutup, kebaikannya angkat. Bukan dibicarakan buruknya. Makanya kita minta kepada Allah untuk berlindung dari keburukan fitnah saat meninggal. Jadi ada orang, maaf ya, hidup dibicarakan, meninggal pun jadi gunjingan juga. Ada yang begitu. Ya, coba cek Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya itu. Sampai sekarang sudah 15 abad, yang dibicarakan keburukannya aja. Dan kita diminta oleh Nabi berlindung pada Allah. Ada di hadis Muslim, nomor hadis 588. 4 hal kita ucapkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan fitnah saat hidup atau saat meninggal dunia. Jadi disinilah ketika ada orang meninggal dunia, tolong Bu ya, Pak, jangan diungkap aibnya, jangan disebutkan, ungkap kebaikannya aja, angkat lagi. Sehingga ketika kebaikannya diangkat, kemudian jadi inspirasi bagi orang-orang yang mungkin bertakziah saat itu, dia disampaikan. Dari situ kemudian diamalkan. Ketika orang ini mengamalkan dari inspirasi yang terdengar tadi, maka yang meninggal dapat royalti pahalanya, bagian dari pahala itu. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan kebaikan dapat pahala yang sama ya dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. 9 lafaz disebutkan di hadis Muslim. Idza matal insan in qata'a sa'iru amali illa min thalas. Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 yang terus pahalanya mengalir. Terus mengalir. Sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya mengalir. Antum simpan mushaf di sini cuma modal 50.000, dibaca oleh orang, antum meninggal mushafnya masih ada, pahala masih mengalir. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk keduanya. Yang kedua, mengangkat orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kadang-kadang muncul suasana duka, ada yang sedih, kan? Ada yang kadang-kadang masih sedikit menyesuaikan. Antum datang, memberikan hiburan di situ, nyampaikan kesabaran. Untuk ditinggalkan satu orang, kita datang ribuan orang ke sini, ratusan orang ke sini, kita menjadi keluarga baru. Lihat, kata Nabi, perhatikan orang itu, barangkali dapurnya belum ada asapnya, sampaikan, bukan dibebani, tapi bantu dia untuk berkembang supaya dia bisa kuat kembali. Jelas di sini ya? Nah, dari sini untuk mengangkat amalan itu banyak caranya. Pertama dengan doa. Dengan doa. Ada memang hadis yang mengatakan bacaan surat Yasin, tapi sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya sahih, ya. Tapi kalau saya punya prinsip begini, kalau ada hadis yang diperdebatkan, mendingan ngambil hadis yang tidak diperdebatkan. Udah, lebih selamat, lebih tenang gitu kan. Apa hadis yang tidak diperdebatkan? Salah satunya doa. Ada di Al-Adabul Mufrad nomor hadis yang ke-44, posisinya paling kanan sebelah atas. Karangan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Jadi khusus terkait dengan akhlak dan adab dalam kehidupan. Itu tidak sedikit hadis tentang berbakti pada orang tua sampai meninggal dunia. Di hadis itu disebutkan saat seorang anak beristighfar saja, memohon ampun ya kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal dunia, tiba-tiba di alam kuburnya diberikan oleh Allah, diangkat 1 derajat. Sampai dia berkata, ya Rabb, mahadhi, ya Allah, apa ini? Dijawab kemudian, hadhi istighfarun, ini adalah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu sekarang untukmu. Sekarang. Jadi Anda bisa bayangkan ya, baru istighfar saja, Allahumma rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diungkapkan kalimat itu. Makanya ketika ada yang meninggal, kalimatnya istighfar pertama kali, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu begitu Anda ucapkan kalimat itu, diangkat 1 derajat di alam kuburnya. Diangkat. Belum doa. Makanya kata Nabi di hadis sahih riwayat Al-Bukhari menyampaikan ithnani bima ma'na, 2 hal yang diharapkan oleh orang meninggal. Yang pertama, al-istighfaru lahu, permohonan ampunan untuknya. Yang kedua, ad-du'a bil khair.
Ya, jadi silahkan selepas sholat berdoa. Apalagi orang tua, nggak ada mantan orang tua. Ya, saya selalu katakan Quran itu memberikan pesan. Maaf ya, keterlaluan kalau ada anak misalnya, maaf, dalam hidupnya nggak bisa berbuat baik, saat meninggalnya pun nggak bisa mendoakan. Bahkan kata Quran kalau orang tuanya masih ada, walaupun usia anaknya lebih daripada 40 tahun, misal anaknya usia 70 tahun, orang tuanya 100 tahun, masih ada orang tuanya, itu minimal tetap harus berbakti dengan mendoakannya. Itu ada di Quran surah ke-46 ayat 15. Bahkan mendoakannya yang baik-baik. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan pada hamba saat ini. Di balik segala kenikmatan itu, ya Allah, mohon berikan semua pahalanya untuk orang tua saya juga. Berikan kebaikan untuk orang tua saya juga. Karena barangkali kesuksesan yang Anda raih itu cuma 30% hasil kerja keras Anda. 30%. 70% yang mungkin orang tua yang menangis dulu, ibu yang sambil tahajud nangis, bapak yang sambil mencangkul di sawah dengan peluh keringatnya berdoa, ya Allah, anak saya jangan sampai begini ya Allah. Satu singkong dibagi 16 orang. Mohon jadikan dia lebih baik daripada saya. Berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itu yang menjadikan Sayyidah Hajar bolak-balik Safa Marwah, yang mendapatkan airnya anaknya, tapi yang kerja keras kan ibunya. Ya, maka dari situ adabnya sendirinya doakan. Sudah hidup gak bisa memberikan senyuman, sudah meninggal gak bisa mendoakan juga. Dan Anda mengakui sebagai bagian orang tua gitu ya, itu tidak tepat. Dan doanya yang baik-baik ya. Begitu masuk rumah sakit minta kesembuhan, minta kebaikan, bukan dibalik. Orang tua saat anaknya masih kecil, dia sakit sampai mempertaruhkan nyawa kan? Ya Allah, kalau bisa saya saja ya Allah, kalau bisa ya Allah, tolong berikan kesempatan hidup. Ini kenapa jadi terbalik? Orang tua di rumah sakit, ya Allah, lebih cepat juga lebih baik, tidak apa-apa ya Allah, saya ridha. Itu salah. Ya, ambil yang baik. Kita cukupkan dulu ya. Nanti yang lain mungkin sore saya jawab. Insya Allah jam 6:30 kita ada AKS Al-Quran Sunnah Solution yang tersambung dengan Akhyar TV ya. Kita live nanti insya Allah dan bisa interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan via line telepon, jadi silakan bisa dihubungi saja. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan. Kalau malam tidak terbacakan, atau pertemuan selanjutnya insya Allah saya sampaikan kembali. Kita mudah-mudahan bisa diberi izin untuk Kamis ya, untuk di sini insya Allah. Baik. Sekira itu ibu dan bapak sekalian, saya mohon izin, saya sholat asar masih ada sekitar 25 menit. Saya mungkin tidak di sini, ada di tempat lain ya. Mudah-mudahan satu saat nanti bisa juga bersama-sama sholat asar di sini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosaku ini besar ya Allah, tapi Engkau Maha besar. Dosaku sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka akhirul dzambil azim. Tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun segala dosa. Yang membuat letih itu pikiran. Pikiran ini tidak pernah berhenti. Selama kita bernafas, pikiran terus bergerak. Memikirkan tagihan, memikirkan listrik, memikirkan sekolah, memikirkan anak, memikirkan tetangga, memikirkan jamaah, memikirkan. Kalau pikiran itu banyak, berpengaruh kepada fisik. Makanya dokter bilang, liburan ya Pak, istirahat ya. Kenapa? Karena letih. Yang membuat letih itu pikiran. Akhirnya pergi ke tempat-tempat yang menawarkan di mana mengistirahatkan pikiran. Pejamkan mata, cium aromaterapi, dengarkan gemerici air terjun, dengarkan suara kicauan burung, lupakan masalah di kantor,